sudah bersama rekan saya yang sangat cantik ini. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, nama saya Satul Ulia dari kelas HKI 3D. Yeay. Dan silakan perkenalkan. Saya Normalita Indah Aulia dari HKI kelas 3C. Nah, di sini kita akan sharing-sharing seputar tugas kita ya. Tugas tafsir Hukum peradilan. Di sini kami mengambil tema yakni keadilan dan kezaliman yang kita ambil dari studi kasus film Miracle in Cell number 7 yang dikutip dari surat An-Nisa ayat 105. Benar. Nah, mungkin dari teman-teman udah pada ada yang tahu filmnya, dan di sini kita akan sedikit mengulas yang akan dikorelasikan dengan tafsir hukum peradilan itu bagaimana hukumnya. Mungkin dari Mbak Iza bisa menceritakan kayak gimana sih film dari Miracle in Cell tersebut? Oh baik, saya akan menceritakan sedikit ya. Inti dari film tersebut berawal dari seorang penjual balon yang bernama dengan Dodo Rojak yang dituduh untuk membunuh dan memperkosa anak pejabat, yang dimana itu sebenarnya tidak ada alat bukti dan kesaksian yang konkret. Karena tanpa ada saksi gitu ya. Iya, jadi sebenarnya itu ada saksinya, tapi sebenarnya yang kesaksian itu dia yang lalai, pembantunya. Tapi sebenarnya dia tuh nggak tahu persis gimana kejadiannya. Tiba-tiba membunuh, dia pembunuhnya dan memperkosa gitu. Tanpa alat bukti berarti itu ya Mbak? Iya, jadi langsung menuduh apa yang ada di dalam situ, yang ada di tempat kejadian itu kan ada tongkat, ada tali di situ. Dan kenapa dia sampai bisa dibilang pemerkosa adalah dia membuka baju, padahal pada saat itu dia membuka baju karena dia keterbatasan khusus. Dia selalu mengingat kata-kata yang dari seorang istrinya yang bilang kalau baju basah harus ganti, nanti masuk angin gitu. Akhirnya dia mikir nanti masuk angin, akhirnya buka baju itu dan membuka baju si anak itu biar nggak masuk angin gitu. Oke, berarti tadi itu kan sebuah tuduhan yang salah gitu ya. Iya. Tanpa adanya saksi dan langsung langsung dituduh, menjudge tanpa ada bukti-bukti yang real gitu ya, yang konkret gitu. Iya. Nah, berarti dari film tersebut ya, si Dodo Rojak tuh mendapatkan apa kira-kira? Mendapatkan hukuman mati. Sebenarnya berawal dari dia dari membunuh itu tadi. Iya, membunuh dan memperkosa. Tertuduh. Dan itu langsung awalnya nggak dijatuhi hukuman mati, berawal dari berapa tahun penjara gitu kan. Terus karena memang nggak terima ya itu orang tuanya nggak terima dengan dia tuh menggunakan jabatannya untuk menjatuhkan orang yang tertuduh tadi. Iya, menjatuhkan orang yang di bawahnya gitu. Bagaimanapun caranya dia harus mati gitu. Jadi hukuman dari Dodo Rojak tadi tuh atas perlakuannya yang membunuh dan memerkosa itu dijatuhi hukuman mati gitu ya. Iya. Gitu. Nah, tadi kan Dodo Rojak tuh tertuduh ya sebagai pembunuh dan pemerkosa juga anak kecil ya. Nah, itu tuh tapi kan karena tadi nggak ada bukti, nggak ada saksi yang nyata, yang konkret. Emangnya sebenarnya terjadi tuh gimana sih Pak Iza? Oh, jadi gini, berawal dari 3 alat bukti yang dituduhkan, ya kan. Pertama tongkat, tali, dan baju. Pertama, tongkat yang dituduhkan kepada Dodo Rojak itu dia untuk memukul si anak sampai mati dan untuk hampir mau memukul pembantunya. Yang kedua tali itu sebenarnya alat yang membuat si anak itu terjatuh. Jadi dia tuh tersandung tali, kemudian dia terbentur kepalanya itu terbentur batu, kemudian dia masuk ke dalam kolam. Sebenarnya bukan tuduhannya dia tuh karena untuk menjebak si anak. Padahal nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Terus untuk baju, dia berawal dari yang melepas baju tadi yang saya jelaskan di awal. Sebenarnya dia nggak ajaran dari istrinya gitu ya. Dari istrinya yang sudah meninggal itu. Harus dibuka baju. Iya. Karena dia mempunyai keterbatasan khusus juga kan. Jadi seperti itulah.
Iya, saya juga pernah lihat sih kayak filmnya tuh tali, tongkat sama melepas baju itu juga yaitu alat bukti yang sebenarnya tertuduh nggak seperti itu gitu. Kalau yang tali disebut untuk menjebak, padahal itu tuh tali emang dia ke kakinya si anak itu ya, kelilit sendiri, akhirnya yang menyebabkan anak tersebut tuh jatuh ke kolam renang gitu. Ya. Terus yang tongkat itu buat nolong nggak sih? Nolong, ya, untuk bener. menolong anak kecil itu, bukan Bener. buat untuk apa namanya itu? Untuk memukul si memukul, anak. bukan Jadi memukul, berawal untuk menolong dari, gitu. Benar. Berawal dari si anak tadi kan ngambang di tengah kolam. Iya. Dia niatnya mau narik pakai tongkat, ternyata nggak bisa. Akhirnya Dodo Rojak tadi masuk ke dalam kolam menggendong si anak ke pinggir kolam untuk menyelamatkannya. Tapi tertuduhnya itu karena untuk menyakiti ya. Iya. Tongkat sebenarnya nggak gitu sebenarnya. Iya. Yang melepas baju tadi juga seperti itu. Nggak buat untuk memperkosa, tapi niatnya untuk menolong. Ya. Tapi ternyata sudah nggak ada duluan anaknya. Betul. Dan di sini juga ada ketika Bapak Dodo Rojak ada di dalam sel penjara, itu teman-temannya semua itu membantu untuk bagaimana caranya dia terlepas dari tuduhan tersebut. Dan sempat dibantu juga sama kepala lapasnya. Tapi karena memang di dalam sebelum ada studi banding, kan ada diajukan studi banding, ternyata diterima sama pengadilannya. Ternyata di situ pas mau studi banding dia diancam ya. Nah, diancam sama yang orang tuanya anak tadi. Ya itu untuk menandatangani surat bahwa dia itu ternyata membunuh dan memperkosa, dan dia harus mengungkapkan bahwa dia memang pembunuhnya, dia pemerkosanya gitu, padahal diancam bukan gitu ya. Iya, benar. Si Dodo Rojak tuh diancam gitu, diancam sama orang tuanya anak yang meninggal tersebut. Jadi langsung namanya orang lagi marah mungkin ya, tahu anaknya meninggal, ya udah langsung kayak yang diambil keputusannya tuh juga gak dipikir matang-matang, dan juga gak melihat fakta bukti-bukti yang ada, jadinya seperti itu. Nah, dalam kisah tersebut dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 105 yang akan dibacakan oleh Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Oke, ayatnya bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Gitu ya Mbak Isa ya. Insyaallah adem mati ya. Itu tuh anak ini gitu. Jadi inti dari ayat tersebut adalah Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk membawa suatu kebenaran, di mana kita dilarang untuk membela sesuatu yang salah, yang tidak ada kebenarannya, dan membela orang yang berkhianat, begitu. Baik, di sini akan diceritakan tentang asbabun nuzulnya dari ayat tersebut, bagaimana dari yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Nah, dari asbabun ayat tersebut dijelaskan bahwa ayat ini turun karena dulunya pernah ada cerita seorang sahabat. Seorang sahabat itu memiliki makanan dan seperangkat baju besi, di mana dia itu kemalingan gitu ya, kecolongan gitu makanan sama perangkat baju besinya. Akhirnya pada saat itu sahabat tersebut keliling di kampung tersebut untuk mencari tahu siapa yang mencuri makanan dan perangkat baju besinya gitu. Akhirnya adalah tetangga yang bilang kalau salah satu orang yang mencuri itu bernama Busher ya. Busher itu sedang memasak malam-malam. Padahal dia itu terkenal fakir, nggak punya apa-apa, tapi kok bisa masak gitu. Dan disebut sama tetangga pada sahabat tadi yang kecolongan itu bahwa dia mencuri dari sahabat yang kecolongan tersebut. Ya. Akhirnya si sahabat tersebut mengadulah kepada Rasulullah bahwa dia sedang dicuri barang-barangnya oleh Busher tersebut. Akhirnya Rasulullah datanglah kepada Busher untuk menanyakan kepadanya. Ternyata si Busher malah mengelak, dia tidak mau mengakui, dia malah menyalahkan pihak lain.
yang bernama Labid bin Labib. Sahal. Iya, Labib. Padahal sahabat lain yang bernama Labib tuh yang terkenal ahli ibadah dan nggak mungkin untuk mencuri Bangsawan seperti itu. juga, nggak mungkin lah ya, bisa dibilang. Dari cerita tersebut turunlah ayat An-Nisa. Nah, kesimpulan dari kisah yang kami jelaskan tadi adalah pembuktian itu sangat penting dalam suatu kasus untuk mengadili sesuatu, untuk hakim memutuskan. Karena apa? Karena ketika ada tanpa adanya alat bukti, kesaksian itu membuat jatuhnya akan fitnah dan ya korban tuh merasa terzolimi gitu kan, kasihan. Jadi kayak bukti itu harus benar-benar nyata, emang benar ada gitu. Jadi jangan sampai pembuktian itu salah kaprah, apalagi karena kesaksian tersebut tidak diambil dari orang-orang yang pendusta, terutama itu kan nggak boleh begitu. Ya, bahwa dalam suatu hukum kita harus mengetahui, terutama seorang hakim, bagaimana kejadian tersebut terjadi, bagaimana alat buktinya, saksi-saksinya. Karena kalau hakim saja tidak bisa mengadili, ya bagaimana dia bisa memutuskan perkara dengan baik? Ya, yang benar. Jatuhnya jika orang tersebut nggak salah, wah itu sangat fatal juga sih, kasihan juga gitu. Jadi pembuktian itu adalah suatu proses yang sangat penting buat memutuskan suatu keadilan gitu. Nah, jadi itu yang dapat kita sampaikan ya. Benar. Kurang lebihnya kita mohon maaf karena kekurangan dari kami, kelebihan dari yang di atas. Gitu. Ya, sekian dari kami. Manusia tidak luput dari kesalahan gitu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.